Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Rosa yang bertugas pada pagi hari ini. Jadi selanjutnya saya akan melakukan tindakan pemasangan infus ya Bu, karena Ibu mengalami diare, jadi Ibu banyak mengalami kehilangan cairan. Oleh karena itu kita perlukan pemasangan infus untuk mengganti cairan yang hilang tadi ya Bu. Mungkin dalam tindakan prosedur pemasangan infus nanti kita gunakan jarum, tapi Ibu tidak usah khawatir. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, tolong tunggu sebentar ya. Alat dan bahan yang diperlukan, pertama ada cairan infus jenis rinjeroxat, kemudian ada infuset makro, 1 cc nya sama dengan 20 tetes, kemudian ada kateter intravena ukuran 22, ada gunting, plester atau hepapik yang telah dipotong menjadi 2 bagian pendek dan 1 bagian yang panjang, kemudian ada tourniquet, ada kapas dan juga alkohol 70%, ada kasa, ada larutan iodin, ada bengkok dan juga sarung tangan. Untuk persiapan pemasangan infus, pertama kita keluarkan alat infus dari wadahnya. Kemudian kita amankan dua buah ujungnya. Kita pastikan klem berada dekat dengan chamber. Kemudian kita tutup klem dengan maksimal. Setelah itu setelah kita buka bagian penutup infus cairan infusnya, kita akan lakukan penusukan. Pertusukan secara tegak lurus. Setelah tertusuk, kita isi bagian chamber kira-kira setengah bagian. Setelah itu kita alirkan cairan infus sampai ke bagian ujung satunya lagi. Kita perhatikan aliran cairan infus sampai ke ujung. Setelah sampai, kita pastikan apakah ada gelembung udara di sepanjang tali infus. Jika ada, kita bisa lakukan kita jentik-jentikan jari untuk menaikkan udara ke atas. Setelah tidak ditemukan udara lagi, bisa kita letakkan bagian ujung satunya pada bagian klem. Menentukan lokasi pemasangan infus. Isi ya. Lakukan tindakan asepsis pada daerah yang telah ditentukan. Dipilih pena yang lurus dan lebih distal. Kita lakukan penusukan pada area yang telah ditentukan. Lubang jarum menghadap ke atas, kemudian kita tusukkan pada bagian pena yang telah dipilih dengan kemiringan 30-45 derajat dari kulit.
masuk, kita lihat apakah ada cairan yang keluar. Jika ada terlihat darah, maka penusukan sudah tepat pada bagian pembuluh darah. Maka kita putar 180 derajat. Kemudian kita tarik sedikit. Kemudian kita masukkan kanula. Setelah itu kita lepas tourniquet. Lalu kita lakukan persiapan untuk kita hubungkan dengan infus. Kita lepas terlebih dahulu dan kita tekan dengan jempol. Kita tarik jarum keluar. Setelah keluar, kita hubungkan sedikit saja terlebih dahulu, baru kita kencangkan. Setelah kencang, kita buka klem. Kemudian kita lanjutkan dengan pemberian kasar. Yaitu kita kasih plaster. Dan kita lanjutkan dengan plaster kupu-kupu. Kemudian tali infus bisa kita fiksasi. Nah, itu baru kita atur tetesan cairan infus sesuai dengan kebutuhan pasien. Setelah melakukan pemasangan infus, maka selanjutnya kita akan menentukan jumlah tetesan per menit, yaitu dengan cara membagi jumlah cairan yang akan kita berikan dibagi dengan lamanya waktu pemberian dikali 60 dibagi dengan jumlah tetesan sesuai dengan infus set yang kita gunakan. Misal kita akan memberikan cairan sebanyak 500 ml, kemudian dalam waktu pemberian 8 jam, dan kita menggunakan infus set 20 drip. Jadi kita akan melakukan perhitungan, yaitu dengan 500 ml dibagi 8 jam dikali 60 dibagi 20, yaitu nanti akan didapatkan hasil 20 tetesan per menitnya. Nah, kemudian kita atur sambil kita hitung tetesannya dengan melihat ke arah jam dinding atau jam tangan. Pertama, kita tutup klem infus terlebih dahulu. Kemudian kita lepas plaster. Jika susah bisa gunakan kapas yang sudah diberi alkohol. Kita lepas saja. Setelah itu kita siapkan kapas, lalu kita tarik, kita tutup. Setelah itu kita bisa tutup dengan papik.
Selesai melakukan tindakan pemasangan infus, selanjutnya kita membuang sampah kepada tempatnya, kemudian meletakkan alat yang telah digunakan ke dalam bengkok. Setelah itu kita melepas handscrew dan kemudian mencuci tangan.